warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dwi Rahayu di Catatan Rahayu. Kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro, khususnya untuk kelas 12 PKM atau perbankan keuangan mikro untuk SMK atau MAK sederajat. Dalam mapel kali ini, subbab pertama yang akan dibahas adalah pencatatan akuntansi letter of credit atau LC. Karena dalam subbab ini cukup panjang, maka akan saya bagi menjadi dua part. Sebelum memulai part pertama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan untuk memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai letter of credit atau LC, baiknya kita mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dibahas dalam subbab kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai letter of credit atau LC, dilanjutkan dengan tujuan letter of credit itu seperti apa, lalu manfaat letter of credit bagi bank, dan dilanjutkan dengan keuntungan dan kerugian jika menggunakan LC, dilanjutkan dengan pihak-pihak dalam LC, lalu dokumen dalam LC, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai macam-macam letter of credit. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kali ini. Letter of credit atau biasa disingkat LC atau L of C, yaitu salah satu bentuk instrumen pembayaran dengan cara membuka kredit dari bank dengan jaminan dokumen-dokumen atas barang yang dibeli oleh pihak pembeli atau biasa disebut importir. Setelah kita memahami apa sih letter of credit itu dan pengertian letter of credit, maka kita akan masuk ke tujuan dari LC. Tujuan dari LC sendiri yaitu memudahkan proses pembayaran dan memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Letter of credit pada umumnya digunakan untuk kepentingan eksportir atau biasa disebut dengan penjual. Pada mekanisme LC ini, bank yang terlibat akan mengadakan pembayaran apabila menurut pengamatannya dokumen-dokumen telah diserahkan. Maksud dari tujuan LC ini yaitu apabila importir dan eksportir atau pembeli dan penjual tidak saling mengenal, maka ada pihak ketiga yaitu bank yang akan membantu proses terlaksananya penjualan dan pembelian atas barang-barang. Di sini pihak bank akan memberikan jaminan kepada si penjual dan si pembeli akan melakukan kredit ke pihak bank. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat LC bagi pihak bank. Yang pertama, penerimaan biaya administrasi berupa profesi atau komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. Maksud di sini yaitu antara pihak importir maupun eksportir atau pembeli maupun penjual akan membayar komisi kepada bank, sehingga bank akan mendapatkan pemasukan dari produk LC tersebut. Manfaat yang kedua yaitu pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. Maksudnya di sini yaitu antara importir maupun eksportir
Jika sudah terikat atau melakukan perjanjian LC, maka diharapkan antara importir dan eksportir menabung atau pengendapan dana setoran di bank tersebut, sehingga bank memiliki dana yang lebih banyak untuk diproses pembiayaan atau disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Dalam pengendapan dana setoran ini, suatu saat atau jika perjanjian tersebut sudah lunas, maka bisa diambil. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu pemberian pelayanan kepada nasabahnya, sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada pihak bank. Maksud di sini yaitu LC merupakan produk keunggulan bagi bank yang dikhususkan untuk pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar, karena dana dalam LC ini tidaklah sedikit, dan pihak antara eksportir dan importir, adanya LC ini lebih untung dan dibantu oleh bank, maka pihak tersebut lebih loyal kepada bank. Selanjutnya kita akan masuk mengenai keuntungan dan kerugian dalam menggunakan letter of credit atau LC. Yang pertama akan saya bahas mengenai keuntungan atau keunggulan menggunakan LC. Di sini dapat memberikan jaminan atau kepastian pembayaran dan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak eksportir dan importir. Maksudnya yaitu pihak eksportir atau penjual akan memberikan atau akan diberikan jaminan oleh pihak bank berupa uang atau apapun itu, sehingga eksportir bisa melakukan pengiriman barang langsung kepada importir. Untuk importir akan melakukan kredit atau pembayaran yang bertahap kepada pihak bank. Untuk keuntungan yang kedua, yaitu pihak eksportir atau penjual dijamin akan menerima pembayaran apabila dapat menunjukkan dokumen pengiriman barang yang sesuai tertera dalam LC. Dalam hal ini, bank berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen yang tercatat dalam LC, tetapi tidak bertanggung jawab dalam kondisi fisik barang. Maksudnya, seperti yang saya jelaskan tadi, pihak penjual akan menerima pembayaran apabila dokumen-dokumen pengiriman barang sesuai yang diminta dalam LC atau sesuai yang diminta oleh bank. Syarat-syaratnya terpenuhi, maka pihak bank akan melakukan proses sehingga pencairan dana segera tersampaikan kepada si penjual. Dalam hal ini, pihak bank hanya bertanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen yang tercatat dalam LC atau syarat-syarat LC. Untuk kondisi barang, pihak bank tidak bertanggung jawab sama sekali. Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Maka kali ini saya akan membahas kerugian menggunakan LC. Yang pertama, bank tidak terlibat dalam pemeriksaan barang, sehingga meskipun persyaratan dokumen terpenuhi seluruhnya, sangat mungkin terjadi bahwa kondisi barang tidak sesuai yang dijanjikan. Di sini, pihak bank berkewajiban untuk memeriksa dokumen-dokumen yang disyaratkan saja. Dalam kondisi barang apapun yang dijanjikan oleh penjual, maka pihak bank tidak bertanggung jawab sama sekali. Kerugian yang kedua yaitu penggunaan LC memakan biaya yang cukup banyak.
terutama mulai dari permintaan diterbitkannya LC sampai klaim pembayaran dalam LC. Dalam hal ini, biaya-biaya dalam LC meliputi beberapa, seperti contohnya fee atau komisi yang diperoleh oleh bank, atau asuransi, bea cukai, dan lain-lain. Itu akan dibahas di slide selanjutnya. Untuk kerugian selanjutnya yaitu terdapat banyak waktu yang dibuang dalam proses pembayaran menggunakan LC. Dalam hal ini, karena melibatkan orang ketiga dan pihak-pihak lain, maka waktu yang dibutuhkan cukuplah panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak dalam LC. Di sini pihak dalam LC dibagi menjadi dua, yaitu pihak langsung dan pihak tidak langsung. Untuk pihak langsung, yang pertama itu adanya pembeli. Pembeli biasa disebut importir atau pihak yang mengeluarkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak dalam LC. Di sini pihak dalam LC dibagi menjadi dua, yaitu pihak langsung dan pihak tidak langsung. Untuk pihak langsung, yang pertama itu adanya pembeli. Pembeli biasa disebut importir atau pihak yang mengeluarkan letter of credit. Pihak yang kedua yaitu penjual. Ada pembeli, otomatis juga ada penjual. Penjual dalam LC biasa disebut dengan eksportir, di mana pihak ini yaitu pihak yang akan menerima pembayaran. Selanjutnya ada bank pembuka. Bank pembuka yaitu bank yang memeriksa dokumen-dokumen. Dalam LC terdapat beberapa syarat atau dokumen yang perlu dipenuhi, yaitu tugas dari bank pembuka untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya ada bank penerus LC, di mana bank ini yaitu bank yang menegaskan kebenaran kepada eksportir atau bank yang menegaskan kepada si penjual bahwa si penjual sedia atau siap untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang cukup besar. Selanjutnya ada bank penjamin pembayaran atas LC. Bank penjamin ini apabila bank pembuka tidak dapat melakukan pembayaran, maka bank penjamin ini bisa saja yang melakukan pembayaran atas penjualan tersebut. Selanjutnya ada bank pembayar, di mana pihak ini yaitu melakukan pembayaran kepada eksportir. Pihak selanjutnya yaitu ada bank penegosiasi, yaitu bank yang menyetujui untuk membeli vessel dari eksportir. Dan pihak langsung yang terakhir adalah keimbursing bank, yaitu bank yang diminta mengganti pembayaran atau di mana di sini biasa disebut dengan pihak ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pihak tidak langsung. Setelah kalian memahami pihak-pihak dalam LC, pihak langsung, maka kita akan membahas pihak tidak langsung. Dalam pihak tidak langsung, ada beberapa pihak. Yang pertama yaitu perusahaan pelayaran atau biasa disebut dengan perusahaan ekspedisi, di mana perusahaan ini yaitu menerima barang dagang dari penjual atau eksportir dan mengatur pengangkutan barang. Lalu perusahaan ini akan menerbitkan surat bukti atau biasa disebut dengan bill of lading atau bisa disingkat dengan BORL. Selanjutnya pihak tidak langsung yaitu bea cukai, di mana pihak ini yaitu pihak yang memberikan izin
dan meneliti dokumen serta membayar pajak. Selanjutnya ada perusahaan asuransi, yaitu pihak yang mengasuransikan barang, di mana pihak ini akan menerbitkan polis asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki dan menyelesaikan tagihan atau tuntutan atas kerugian-kerugian jika ada. Selanjutnya pihak tidak langsung yaitu badan pemeriksa, di mana dalam hal ini badan yang ditunjuk oleh pemerintah secara langsung yang berwenang dalam memeriksa mutu, jenis, jumlah barang, kualitas barang, dan sebagainya. Dan yang terakhir pihak tidak langsung yaitu badan penelitian. Badan penelitian ini juga ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat-surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang-barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dokumen dalam LC atau dokumen yang mempengaruhi penyelesaian LC. Di sini ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan dalam LC, ada 7. Yang pertama Bill of Lading atau Konokosemen. BL ini mempunyai fungsi sebagai bukti tanda pengiriman, bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, serta bukti atau dokumen pemilik barang. Selanjutnya ada draft atau wesel, yaitu perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis yang ditunjukkan oleh seseorang yang penarikannya dan mengharuskan orang yang dialamatkan atau si tertarik untuk membayar pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau kepada pemegang wesel tersebut. Wesel dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Selanjutnya ada faktur atau biasa disebut dengan invoice, yaitu daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh penjual atas suatu transaksi sebagai tanda bukti transaksi dan dapat juga dijadikan sebagai alat tagihan. Yang keempat ada asuransi, di mana asuransi yaitu perusahaan yang akan menanggung atau mengganti terhadap kerugian-kerugian yang akan dialami para pihak eksportir apabila terjadinya kehilangan maupun kerusakan barang. Selanjutnya ada daftar pengepakan atau packing list. Di sini packing list yaitu daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam peti atau kontainer. Selanjutnya ada certificate of origin, yaitu surat keterangan asal barang diekspor. Ada certificate of origin dan juga ada certificate of inspection, yaitu surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor. Dalam bab ini kita sudah mengenal mengenai LC, pihak-pihak LC, dokumen dalam LC, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan LC, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir yaitu macam-macam letter of credit atau LC. Di sini macam-macam letter of credit dibagi menjadi beberapa, yaitu menurut atau berdasarkan ruang lingkup transaksi. Dibagi menjadi 2, LC impor dan LC dalam negeri atau biasa disebut dengan SKBDN. Kepanjangan dari surat kredit berdokumen dalam negeri. LC impor yaitu LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli
atas barang atau jasa melewati batas-batas negara seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Jepang, dan lainnya. Untuk LC dalam negeri atau SKBDN adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam suatu wilayah negara atau biasa disebut transaksi dalam negeri. Di sini antara Pulau Jawa dengan Pulau luar Jawa. Untuk macam selanjutnya yaitu berdasarkan saat penyelesaiannya. Di sini dibagi menjadi dua, SAIC LC atau SAIC LC dan USES LC. SAIC LC yaitu LC yang penangguhan pembayarannya sampai dokumen tersebut tiba. Jadi di sini maksudnya yaitu apabila dokumen tersebut sudah tiba, maka pembayaran akan dilaksanakan ke penjual. Sedangkan USES LC adalah LC yang penanggungan pembayarannya sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo atau tidak lama kurang lebih dari 180 hari waktunya. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada pembatalan perjanjian. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu revocable LC dan irrevocable LC. Revocable LC adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank. Issuing bank yaitu bank pembuka atau bank yang mengeluarkan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran atau biasa disebut dengan beneficiary. LC ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir atau pembeli maupun penjual sebelum mencapai kesepakatan final. Jadi, revocable bank ini pembatalannya terjadi karena beberapa alasan. Untuk yang kedua yaitu irrevocable LC adalah LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary atau penerima. Apabila LC ini dibatalkan sepihak, maka akan dikenakan hukuman atau sanksi. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada pengalihan hak. Di sini dibagi menjadi dua, transferable LC dan untransferable LC. Untuk transferable LC yaitu LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali. Selanjutnya yaitu untransferable LC adalah LC yang tidak memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada pihak advising bank. Advising bank di sini maksudnya yaitu bank yang meneruskan LC. Di sini ada dua macam. Yang pertama general atau biasa disebut negosiasi atau bisa disebut dengan non-prescripted LC adalah LC yang tidak menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank atau bank yang meneruskan LC. Di sini pihak importir maupun eksportir tidak menyebutkan atau menunjuk bank mana yang akan menjadi bank penerus. Selanjutnya yaitu ada prescripted atau strategic LC, yaitu LC yang menyebutkan dengan tegas bank yang menjadi advising bank atau bank yang meneruskan LC. Dan macam yang terakhir yaitu berdasarkan cara pembayaran ke beneficiary. Ada tiga di sini. Yang pertama standby LC, yaitu surat pernyataan dari bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin atau nasabah bank tersebut cedera janji
atau ingkar janji, maka pihak bank akan menerbitkan side LC untuk kepentingan yang menerima jaminan, yaitu beneficiary. Yang kedua yaitu red clause atau tinta merah, adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah uang tertentu untuk beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila ensuing bank benar-benar percaya pada reputasi beneficiary. Selanjutnya yang terakhir yaitu clean LC, adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat dilakukan hanya atas kwitansi atau wesel maupun cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang. Baik, demikian pembelajaran kali ini yang membahas sekilas mengenai LC atau letter of credit. Jangan lupa untuk part selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme letter of credit itu seperti apa dan contoh soal mengenai letter of credit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.